Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Perkenalkan, saya Anastasia Ida Ristiani, CGP Angkatan 7. Saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4, Budaya Positif, Praktik Segitiga Restitusi. Selamat menyaksikan. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Masih menurut Gosen, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 5 fungsi kontrol dalam restitusi. 1. Penghukum. Pada posisi ini, biasanya guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun guru akan membuat rasa bersalah, sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasi. Posisi kontrol sebagai teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru pada posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. 4. Pemantau. Guru pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. 5. Manajer. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Berikut skenario kasus praktik segitiga restitusi. Kasus pertama. Ketika istirahat sekolah, Kevin dan teman-temannya bermain bola di halaman. Karena terlalu asik bermain bola, sampai-sampai tidak memperhatikan sekitarnya. Akhirnya, Rico terjegal kaki Kevin sehingga ia jatuh dan menangis karena lututnya terluka. Kasus kedua, guru mengamati bahwa selama beberapa hari Radit tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ia tidak tahu waktu dalam menonton pertandingan sepak bola. Akibatnya, tidurnya terlalu larut malam, esok harinya masih mengantuk, dan akhirnya tidak fokus pada pembelajaran. Sekarang kita simak video praktik segitiga restitusi yang disajikan oleh guru. Kevin, tadi ibu memperoleh laporan dari teman-temanmu. Ketika istirahat, Riko menangis. Benarkah demikian? Ya benar Bu, Kamu tahu kira-kira penyebabnya apa? saya menyebabkan Riko menangis. Riko terjatuh dan lututnya terluka karena terjegal kaki saya. Oh, mengapa demikian ya? Tadi saat di halaman sekolah, saya bermain bola. Saya tidak memperhatikan Riko yang ada di belakang saya. Riko terjatuh saat saya menendang bola. Riko terjatuh dan terjegal kaki saya. Oh, Kevin, kamu masih ingat ya? Kalau di sekolah kan punya aturan ya, ketika istirahat, maka anak-anak tidak boleh bermain bola. Karena ketika istirahat, di halaman sekolah banyak anak yang bermain. Sedangkan peraturan di sekolah
sekolah, main bola hanya diizinkan ketika pelajaran PJOK dan ekstra. Lalu kira-kira bagaimana? Ya Bu, saya ingat ketika saya bermain bola di halaman sekolah maka akan mengganggu anak-anak yang sedang istirahat di halaman. Salah satu akibatnya seperti itu yang terjatuh akibat saya asik bermain bola. Iya, sebenarnya sih hal yang wajar ya kita melakukan kesalahan. Jadi kita kadang-kadang ingin senang-senang ketika istirahat. Tetapi perlu juga kita harus memperhatikan sekeliling kita. Lalu menurutmu kira-kira bagaimana ya untuk memperbaikinya? Saya akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan minta maaf pada ibu. Saya juga minta maaf pada ibu. Baik, terima kasih sekali ya Kevin ya. Bu Ida memaafkan kamu. Nah, semoga besok tidak akan terulang kembali. Baik Bu, saya mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Kevin boleh melanjutkan pelajaran di kelas. Terima kasih. Ibu amati dalam beberapa hari ini, ketika pembelajaran, kamu terlihat mengantuk dan tidak fokus. Benarkah pengalaman dari ibu? Benar Bu, ketika pembelajaran saya merasa mengantuk sekali dan saya tidak fokus. Mengapa demikian ya? Padahal biasanya kamu semangat loh kalau pembelajaran. Ya Bu, ketika ada pembelajaran yang saya sangat semangat, tapi akhir-akhir ini saya tidur terlalu malam. Mengapa demikian? Padahal harusnya kan tahu ya, kalau kita tidur terlalu larut, kemudian esoknya sekolah pasti akan terganggu. Ya Bu, saya tahu. Saya menonton pertandingan sepak bola di TV. Apalagi yang bermain adalah tim favorit saya. Saya menjadi tidak tahu waktu. Akibatnya saya kurang belajar dan tidur terlalu larut malam. Besoknya saya juga masih mengantuk. Sebenarnya hal yang lumrah ya, kita itu menuruti kesenangan-kesenangan kita, seperti menonton sepak bola. Tetapi kita juga harus tahu kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana kewajiban kita sebagai seorang siswa. Kemudian kita juga harus tahu kalau tidur terlalu larut, maka esoknya akan mengganggu aktivitas kita karena kita mengantuk. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki diri untuk bisa mengatur waktu sehingga kegiatan saya di sekolah tidak terganggu. Saya tidak akan nonton bola sampai larut malam lagi dan saya akan fokus kepada pelajaran saya ya Bu. Baik Radit, Ibu memaafkan kamu. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Ini bisa menjadi pembelajaran buat Radit dan teman-teman yang lain. Semangat belajar ya Radit. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Radit boleh melanjutkan pelajaran dan kembali ke kelas. Baik Bu. Penyelesaian dari kedua kasus tersebut, guru melakukan langkah-langkah dengan segitiga restitusi dan menggunakan posisi kontrol manajer. Akhirnya, Kevin maupun Radit bisa menyadari kembali keyakinan-keyakinan dalam sekolahnya, sehingga ia bisa mengetahui kesalahannya, memperbaiki tindakannya, dan menemukan solusinya. Berikut adalah tanggapan murid dengan adanya praktik segitiga restitusi. Menurut Kevin, ia sangat senang dilibatkan dalam praktik segitiga restitusi. Ia merasa diajak untuk menggali jika ada suatu permasalahan dan diajak untuk menemukan solusinya. Menurut Radit, ia juga sangat senang melakukan praktik segitiga restitusi. Ia merasa dilibatkan untuk menemukan masalahnya dan menemukan penyelesaiannya, sehingga ia lebih tanggung jawab dan memperbaiki tindakannya. Kesimpulannya, restitusi membantu murid mengontrol dirinya dengan lebih baik. Ia menjadi lebih memiliki tujuan, mempunyai disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Praktik Segitiga Restitusi yang bisa saya sajikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia.